Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilan Fatir dengan 3 NIM digit regional 43 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya dari kelas praktikum B. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang ADC atau Analog to Digital Converter dalam sistem embedded. Pada dasarnya, semua fenomena fisik seperti suhu, cahaya, maupun tegangan listrik bersifat analog, sedangkan mikrokontroler hanya mampu memproses data digital. Disinilah peran ADC menjadi sangat penting sebagai penghubung antara dua dunia tersebut. Oke, di sini ada pengertian ADC. Oke, sinyal analog itu digambarkan sebagai gelombang yang halus dan kontinu, sedangkan sinyal digital digambarkan sebagai bentuk bertingkat atau diskrit. ADC atau Analog to Digital Converter adalah komponen yang berfungsi mengubah sinyal analog tersebut menjadi data digital. Oke, di sini bisa dilihat bahwa dunia fisik itu bersifat kontinu dan tidak terbatas, seperti suhu, intensitas cahaya, tegangan, ataupun putaran mekanis. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat dunia komputasi hanya mengenal data diskrit dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Sehingga ADC berperan sebagai penerjemah antara bahasa alam dan bahasa mesin. Dengan adanya ADC, mikrokontroler dapat membaca data dari sensor, mengolahnya, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai tersebut. Oke, selanjutnya adalah konsep dasar ADC, yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding. Pertama itu adalah sampling, yaitu proses mengambil nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Karena sinyal analog bersifat kontinu, maka tidak mungkin dibaca seluruhnya secara langsung. Oleh karena itu, ADC hanya mengambil cuplikan nilai pada titik-titik tertentu. Kedua adalah kuantisasi, yaitu proses membulatkan nilai hasil sampling ke level diskrit terdekat. Pada tahap ini terjadi sedikit kesalahan yang disebut quantization error, karena nilai asli tidak selalu sama dengan hasil pembulatan. Ketiga adalah encoding, yaitu mengubah nilai diskrit tersebut menjadi kode biner agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Tiga proses ini merupakan inti dari cara kerja ADC dalam mengubah sinyal analog menjadi digital. Selanjutnya ada resolusi dan akurasi ADC. Resolusi itu menunjukkan jumlah level diskrit yang dapat dihasilkan oleh ADC. Biasanya dinyatakan dalam bit. Sebagai contoh, misalnya ADC 8 bit memiliki level 256, lalu ADC 10 bit memiliki 1024 level, dan 12 bit memiliki 4096 level. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak level yang tersedia, sehingga perubahan kecil pada sinyal dapat lebih detail terdeteksi. Selain itu, ada juga namanya konsep LSB atau Least Significant Bit, yaitu perubahan terkecil yang dapat dibaca oleh ADC. Semakin kecil nilai LSB, maka semakin sensitif ADC terhadap perubahan tegangan. Grafik pada bagian sebelah kanan ini juga menunjukkan bahwa resolusi tinggi menghasilkan kurva yang lebih halus dibanding resolusi rendah yang terlihat bertingkat kasar. Oke, selanjutnya diagram proses kerja ADC. Pertama, sinyal analog masuk ke pin ADC pada mikrokontroler dalam bentuk tegangan kontinu. Kemudian dilakukan tahap sampling di mana sinyal diambil pada waktu tertentu menggunakan rangkaian internal. Setelah itu masuk ke tahap kuantisasi di mana tegangan dibandingkan dengan tegangan referensi atau Vref, lalu dibulatkan ke level tertentu. Terakhir, hasilnya diubah menjadi data digital dalam bentuk biner dan disimpan dalam register atau memori. Data inilah yang kemudian digunakan oleh program untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pada praktikum kita menggunakan potensiometer. Potensiometer itu berfungsi sebagai pembagi tegangan yang menghasilkan nilai tegangan berbeda sesuai posisi putaran. Ketika potensiometer diputar, tegangan output berubah dari 0 volt hingga ke 3,3 volt. Tegangan ini masuk ke pin ADC mikrokontroler dan dikonversi menjadi nilai digital. Contohnya, 0 volt menghasilkan nilai 0, 1,65 volt menghasilkan nilai sekitar 2048, dan 3,3 volt menghasilkan nilai maksimum yaitu 4095. Hal ini menunjukkan bahwa ADC bekerja secara linear dan mampu membaca perubahan tegangan secara real time. Oke, di sini ada sedikit program yang kita gunakan di ADC. Jadi itu langkah pertama, kita mengaktifkan ADC dan memulai proses konversi. Terus selanjutnya kita menunggu hingga proses konversi selesai menggunakan metode polling. Selanjutnya mengambil hasil konversi dari register ADC. Nilai yang diperoleh biasanya dalam bentuk rentang tertentu, misalnya 0 hingga 4095 untuk ADC 12 bit. Nilai ini kemudian dapat digunakan untuk membaca
keperluan seperti ke layar atau digunakan dalam logika kontrol. Oke, baik. Sekarang kita akan uh, sedikit menjelaskan terkait untuk program di ESP32. Jadi kode ini tuh membaca nilai ADC dari LDR, merata-ratakannya beberapa sampel lalu mengirimkan hasilnya ke serial monitor dalam bentuk nilai ADC dan tegangan. Oke, di sini ada raw to voltage, integer raw, mengubah nilai ADC mentah menjadi tegangan. Rumusnya memakai ADC underscore ref underscore voltage dan ADC underscore max. Jadi kalau nilai ADC besar, hasil voltasenya juga lebih besar. Fungsi ini berguna supaya data lebih mudah dibaca daripada angka ADC saja. Lalu ada update average integer new raw, memasukkan sampel baru ke buffer melingkar. Fungsi ini tuh mengurangi nilai lama dari total samples, menulis sampel baru ke posisi sampel index, lalu menambahkan nilai baru ke total. Setelah itu indeks maju terus dan kalau sudah mencapai samples kembali ke 0. Tujuannya supaya rata-rata bisa dihitung stabil tanpa menjumlah semua data setiap kali. Lalu ada get average raw. Ini tuh menghitung rata-rata ADC dari sampel yang sudah terkumpul. Kalau buffer belum penuh, fungsi ini hanya menghitung dari jumlah sampel yang benar-benar ada. Kalau belum ada sampel sama sekali, hasilnya 0. Ini mencegah pembagian dengan 0. Lalu ada setup, dijalankan sekali saat board mulai. Di sini serial monitor diaktifkan dengan baud rate 115.200, lalu diberi jeda 1 detik supaya koneksi siap. Setelah itu resolusi ADC diset ke 12 bit dan pin LDR underscore pin dibuat sebagai input karena akan dipakai untuk membaca sensor. Lalu di sini ada void loop. Ini tuh maksudnya berjalan terus-menerus. Di dalamnya ada dua tugas utama, yaitu membaca sensor setiap sampel interval underscore ms dan menampilkan laporan setiap report underscore interval underscore ms. Setiap pembacaan baru disimpan lewat update average. Saat waktu laporan tiba, program mengambil rata-rata ADC dengan get average raw, mengubahnya ke tegangan dengan raw to voltage, lalu mencetak hasilnya ke serial monitor. Oke, mungkin untuk ISP seperti itu. Jadi kita masuk ke percobaan pertama yaitu ADC. Untuk inputnya itu ada dua, yang pertama ada LDR dan yang kedua itu ada potential. Jadi ketika di sini potentialnya kita putar, maka di sini nilainya itu akan berubah-ubah. Nah, di sini kita putar sampai 0 dan kita andaikan lagi. Maka di sini nilainya itu akan naik seperti yang kita putar di potential dan kita maksimalkan di sini dan nilainya menjadi 4095 dan di sini untuk input dari LDR-nya kita coba untuk Rusia terakhir pakai standar HP dan di sini itu nilainya akan turun. Saya ada itu paling makin akan turun, jadi LDR itu semakin terang akan nilainya itu akan semakin turun dan ketika gelap maka nilainya itu akan naik. Nah, di sini untuk weightingnya itu yang pertama itu potensialnya itu dihubungkan dengan input dari titik keempat dan ground beserta 3 V3 dan untuk LDR-nya itu kita juga ditambahkan resistor. Di sini untuk resistor yang kaki bagian kiri itu dihubungkan ke 3V3 dan di tengah-tengahnya di kaki resistor dengan LDR itu dihubungkan dengan ujung di 32 dan kaki bagian kanan LDR itu dihubungkan dengan ground. Oke, selanjutnya ini kita program pada STM32. Oke, di sini ada push sample, integer raw, integer buffer, long, sum, uin 8_t, index, ball, field. Fungsi ini itu memasukkan data ADC baru ke buffer moving, average, buffer melingkar. Makanya itu kurangi dulu nilai lama pada posisi indeks dari total sum, ganti nilai lama dengan sampel baru raw, tambahkan nilai baru ke sum,
geser indeks ke posisi berikutnya. Jika indeks sudah sampai batas samples, kembali ke 0 dan field sama dengan true. Tujuannya itu menghitung rata-rata dengan cepat tanpa menjumlah ulang seluruh array. Lalu ada get average, const long sum, const uin 8 underscore t, index, const bool fill. Fungsi itu menghitung nilai rata-rata ADC dari buffer. Jika buffer sudah penuh, fill sama dengan true, jumlah data dianggap samples. Jika belum penuh, jumlah data valid adalah index. Jika belum ada data, const sama dengan 0. Hasilnya 0 agar aman. Return berupa nilai rata-rata integer. Lalu ada raw to full text, integer raw. Fungsi ini mengubah nilai ADC mentah menjadi tegangan. Rumus raw dikali ADC underscore ref underscore voltage dibagi ADC underscore max. Karena ADC di set 12 bit, ADC underscore max adalah 4095. Hasilnya float dalam volt. Lalu di sini ada void setup. Fungsi inisialisasi yang berjalan sekali saat boot start. Isi utamanya itu mulai serial tebak dbg underscore serial titik begin dengan voltage 115.200. Delay awal agar serial siap, khusus SM32 USB CDC, tunggu port serial aktif maksimal 3 detik. Lalu set resolusi ADC ke 12 bit, set pin port underscore pin dan LDR underscore pin sebagai input analog. Lalu cetak pesan awal ke serial monitor. Tujuannya menyiapkan seluruh perangkat sebelum loop berjalan. Lalu ada void loop, fungsi utama yang berjalan terus-menerus, memiliki dua proses periodik. Yang pertama, sampling ADC setiap sample underscore interval underscore ms dengan settingan 10 milisecond. Baca pot raw dari pot, baca LDR raw dari LDR, masukkan keduanya ke buffer masing-masing lewat push sample. Pelaporan serial setiap report underscore interval underscore ms dengan settingan 250 milisecond. Hitung rata-rata pot dan LDR pakai get average. Konversi ke volt pakai raw to voltage. Cetak hasil dalam satu baris printf. Tujuannya data tetap halus, smoothing tetapi output tetap responsif. Oke. Di sini ada dbg underscore serial, memilih serial dipakai yaitu STM32 plus USB CDC, serial USB. Selain itu serial ada dua set buffer terpisah, yaitu pot buffer underscore pot sum pot index, pot fill. Lalu LDR ada LDR buffer, LDR sum, LDR index, dan LDR fill. Arsitektur ini membuat satu fungsi push sample get average bisa dipakai untuk dua sensor sekaligus. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke demonstrasi praktikumnya. Nah, jadi di percobaan kedua ini kita memakai SM32 untuk microcontroller dan di sini untuk inputnya itu ada dua dari potential dan LDR, dan di sini ditambahkan LED untuk indikatornya. Jadi di sini kan nilai potentialnya kan masih 0, jadi ketika 0 sampai 2000 LED-nya akan off, dan ketika kita naikkan di sini untuk potentialnya sampai di atas 2000, maka di sini LED-nya akan menyala. Dan di sini untuk LDR-nya itu berfungsi untuk backlight-nya. Jadi ketika LDR ini gelap, maka lampu itu akan meredup, dan di sini kita bisa melihat untuk nilai backlight-nya itu sekitar 20%-an. Nah, ketika di sini kita tambahkan cahaya ke LDR ya, maka di sini lampunya semakin terang kan, brightness-nya itu naik menjadi sekitar 60-an dan 70%-an. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk wiring kiri ADC itu sendiri. Di sini kami menggunakan inputnya potensio. Untuk input potensio dia terhubung ke pin A2. Lalu untuk kanan dan kirinya terhubung ke VCC sama ke. Lalu untuk LDR sendiri dia input ke pin A0. Lalu untuk resistornya sendiri dia terhubung ke VCC, dan untuk kaki satunya terhubung ke ground.
lalu untuk output LED-nya sendiri, dia terhubung ke pin A1. Lalu untuk si nggak bisa dinyatakan panel B, ini dia terhubung ke Oke, sekarang kita lanjut ke program pada STM32. Oke, di sini ada push distance sample, float distance cm. Fungsi ini tuh menyimpan sampel jarak terbaru ke buffer melingkar atau moving window dengan mengurangi distance sum dengan nilai lama di posisi indeks saat ini, mengganti nilai lama dengan distance cm, menambahkan nilai baru ke distance cm, menggeser distance index kalau sudah penuh, balik ke 0, dan set buffer village sama dengan true. Tujuannya menghitung rata-rata jarak dengan cepat tanpa menjumlah ulang seluruh array setiap kali. Lalu ada get average distance. Ini tuh menghitung rata-rata jarak dari buffer. Jika buffer belum penuh, jumlah data yang dipakai sama dengan distance and index. Jika sudah penuh, jumlah data sama dengan samples. Kalau belum ada data, count sama dengan 0, kembalikan ke 0. Selain itu, hasil sama dengan distance sum per count. Lalu ada read srf05 distance cm. Ini tuh untuk membaca jarak dari sensor srf05, mirip HCSR04. Kayak itu kirim pulsa trigger ke trigger 10 mikrodetik ke pin trig underscore pin. Lalu baca lama pulsa high di echo underscore pin, pakai pulse in dengan timeout echo underscore timeout underscore us. Jika timeout echo pulse us sama dengan 0, simpan less echo pulse us sama dengan 0 dan return min 1,0f, menandakan tidak ada objek terdeteksi. Jika ada echo, konversi ke cm dengan rumus jarak sama dengan durasi underscore us per 58. Lalu ada write lead state bool on, abstraksi untuk menulis status LED dengan mempertimbangkan apakah LED aktif high atau aktif low. LED aktif high kalau on, cocok dengan tipe aktifnya LED. Tulis high, kalau tidak tulis low. Lalu ada get mode text, mengubah nilai 6 LED mode jadi teks untuk serial monitor. Jadi LED underscore mode underscore solid sama dengan on, lalu LED underscore mode underscore blink sama dengan blink, selain itu off. Lalu ada get kondisi text at float distance cm, mengklasifikasikan kondisi jarak jadi teks. Jika no echo sama dengan true, maka tidak underscore terdeteksi. Jika jarak kurang dari sama dengan zone underscore to underscore close underscore cm, artinya sangat dekat. Lalu jika jarak kurang dari sama dengan zone underscore blink underscore cm, itu artinya sama dekat, selain itu jauh. Lalu di sini adalah logika utama perilaku LED berdasarkan jarak. Jika sangat dekat, zone underscore to underscore class underscore cm, LED nyala terus atau solid. Lalu jika diantara keduanya, LED berkedip blink dengan kecepatan dinamis. Nilai normalize dihitung agar range jarak dipetakan 0,1. Interval blink diinterpolasi dari blink underscore 5 sampai blink underscore slow underscore ms. Lalu di sini ada void setup, inisialisasi awal saat board nyala atau reset, mulai dari serial itu dbg underscore serial titik begin dengan batas 115.200. Di STM32 SBI serial menunggu koneksi sebentar maksimal 3 detik. Set mode pin trigger, echo dan LED, pastikan trigger awal low. LED dimatikan dulu lewat write LED state dengan kondisi false. Save test LED nyala atau mati beberapa kali untuk cek wiring, lalu cetak pesan awal ke serial monitor. Lalu di sini ada void loop, program utama yang berulang terus, yaitu ada 2 jadwal, itu sampling sensor tiap
sampel underscore interval underscore ms yang dimana kita setting di sini 80 milisecond. Lalu baca sensor pakai read srf05 distance cm. Jika valid lebih dari sama dengan 0, no echo sama dengan false. Simpan sampel. Hitung rata-rata, update LED berdasarkan rata-rata. Jika tidak valid, no echo sama dengan true. LED dipaksa nyala solid sesuai kebutuhan. Di komentar. Lalu laporan serial tiap interval underscore ms dengan settingan 500 milisecond. Jika no echo, print status tidak terdeteksi. Jika ada data, print jarak rata-rata, kondisi mode LED, dan status LED on atau off. Oke, kita lanjut ke demonstrasi praktikumnya. Jadi di sini untuk percobaan ketiga atau proyek kita menggunakan STM32. Jadi di sini itu untuk sensornya itu kita mengambil dari sensor ultrasonic HYS RF05 dan di sini itu untuk konsepnya ketika jauh akan mendeteksi dan ketika ada barang yang semakin mendekat, maka di sini lampunya itu akan berkedip. Berkedip seperti ini dan ketika sangat dekat, akan mati. Di sini untuk wiringnya itu kita bisa lihat. Di sini untuk sensor HYSRV05. Di sini tuh ada beberapa pin yaitu take, echo, dan VCC. Dan ground. Jadi di sini groundnya kita hubungkan dengan ground, VCC-nya kita hubungkan dengan 5 volt, dan take, echo-nya kita menggunakan BB1 dan BB0. Dan di sini untuk LED-nya itu kita hubungkan dengan A8, dan untuk kaki satunya itu ke ground. Dan di sini kita bisa lihat untuk saya monitornya sudah dan kita sungguhin boleh kak wadah mikir Oke, selanjutnya kesimpulan. Dari praktikum ini kita memahami bahwa ADC berperan sebagai jembatan utama antara dunia fisik dan sistem digital, di mana perubahan tegangan dari sensor seperti potensiometer dapat dikonversi menjadi data digital secara linear dan real time. Sementara pada proyek yang kita gunakan itu HCSR04, konsep serupa diterapkan dalam bentuk pengukuran waktu gelombang ultrasonik menjadi data jarak, sehingga menunjukkan bahwa berbagai jenis sensor pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menerjemahkan fenomena fisik menjadi informasi digital yang dapat diproses. Dan hal ini menegaskan bahwa sistem embedded yang baik bergantung pada integrasi yang tepat antara sensor, ADC, microcontroller, dan program. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.